codot sarungan. Ya. Nah, kemudian masih menyangkut kadar akhlak sebagai ukuran keimanan. Rasul bersabda, hadisnya Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairu aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan akhirat, hendaknya berucap yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Ya, kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam. 17 Agustusan tetangganya ditunjuk wakili ya RT 4 pingpong si fulan. Ada yang ngomong, "Isok tareku." Wes, kalau nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Lebih baik diam. Ya, kacau isok tareku. Nanti lomba masak, isok tak masak gitu. Oh, makanan pesen online terus. Jangan, kalau nggak bisa ngomong baik, udah lebih baik diam. Itu orang beriman. Jadi ucapan seseorang bisa dilihat dari kadar keimanan. Masih lanjutan hadis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya menghormati tetangganya. Tetangga itu dihormati, bukan cuma mantu tok. Sama-sama ketemu mantu, nanti lewat gerbang ditanya kadang, "Sopo Pak?" "Mbok, enggak kenal. Pokoknya begitu ketemu mantu tok." Bukan itu. Benar-benar fal yukrim zarahu, itu benar-benar menghormati, termasuk hak-haknya diberikan. Di kampung saya Pak, benar-benar yang terjadi. Nyetel betul banter ngeram. Itu kalau diingatkan, dia bilang apa sih? Tetitku dewi. Kata tetangga yang lain, kupingmu dewi sih ngomong, sampai gegeran lah. Itu saya belum Islam waktu itu. Saya masya Allah seperti itu. Tetangga tidak nyaman, hak-hak tetangga dilanggar. Dulu Pak, masa saya masih kecil, itu saya punya anjing sebelum Islam. Tidak cuma saya, beberapa tetangga lain yang non Muslim punya anjing. Setiap Jumat itu walaupun tidak ada kesepakatan, tapi kami itu setiap Jumat anjing itu dikeluarkan rumah semua. Padahal tidak ada sepakat tadi. Akhirnya apa Pak? Kalau mau lewat ke masjid di belakang nih, gang yang keempat itu, gang RT 4 itu ada masjid, namanya Masjid Muhajirin di kampung saya yang lama. Itu nggak ada orang berani lewat gang saya. Kenapa? Sudah. Dan kita senang, termasuk saya dulu. Tapi saya sudah tobat, Ini rasa apa? Gak bisa Jumatan mau Islam tabang. Itu kita keluarkan langsung aja. Apalagi kalau sudah kakinya meneng-neng ini ke pintu-pintu rumahnya orang-orang Islam, tambah seneng rasa kon diuyui malah gitu. Tapi saya sudah tobat. Nah, sampai sebegitunya. Itu kadar keimanan seseorang bisa diukur dari akhlaknya, perilakunya. Berarti saya parah banget dulu itu masa muda. Makanya terus sekarang tobatnya berdakwah untuk menebus dosa-dosa yang salah. Nah, saudara-saudaraku, maka disinilah akhlak seseorang bisa dilihat dari iman seseorang dari akhlaknya. Masih lanjutan hadis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya menghormati tamunya. Nah, ini ada cerita Pak. Kalau cerita ini bukan seperti tempat kampung saya lagi. Cerita ini antara Abu Dar Al-Ghifari dan Abu Darda. Ceritanya begini. Kejadian ini di hari Kamis. Datang Abu Dar ke tempat Abu Darda, mengambil haknya. Apa haknya? Seorang saudara Muslim boleh bertamu dan menginap 3 hari. Jadi siapapun mau bertamu untuk menginap 3 hari, itu ketetapan Rasulullah. Kok hari keempat belum pulang? Kata Rasul, matikan lampu. Jadi kalau di masa Rasul, hari keempat belum pulang, semua perapian dimatikan Pak. Jadi perapian itu semua dimatikan. Kalau zaman sekarang listrik matikan. Lah tamu sekarang Pak, hari keempat listrik dimatikan. Tuku lilin tamunya Pak. Wah, ini kalau gak tepat tamu ini. Dari keempat ini. Kalau hari kelima dia masih belum pulang, Rasul pesan, tutup semua perairan. Jadi air kamar mandi semua itu ditutup Pak. Ditutup semua. Dan tak itu ku geledekan banyu itu kalau yang sekarang.
Warto gak tepat, ini hari keempat gak mulai. Hari kelima belum pulang, Mbak. Rasul pesan waktu itu, dapur masakan stop, karena sedekah dari Allah hanya dihitung 3 hari. Maka kalau hari ke-6 masih belum, dapur dimatikan. Tamu sekarang, Pak, sudah hari ke-6 dapur ditutup, pesen online. Wah, kita mikir gak tepat temen ini. Ini bisa dihitung ini kadar keimanannya. Lah kok sampai besoknya lagi hari ke-7 belum pulang juga. Rasul bilang tinggalkan rumah, pamit seluruh keluarga keluar. Tamu sekarang, Pak, dipamiti. Iki kita sak keluarga besok harus pergi. Wih, gak apa? Lu mau tak jogo mah. Aduh, Pak, wis gak tepat temen siji. Maka pada waktu Abu Darda Al-Ghifari bertamu ke rumah Abu Darda di hari Kamis itu, beliau puasa Abu Darda ini. Abu Darda Al-Ghifari enggak, karena dia safar. Begitu sampai di rumah Abu Darda minta minum. Aku minta minum. Dibuatkan loh dalam kondisi puasa oleh Abu Darda. Terus disuguhkan. Apa kata Abu Darda? Kok cuma satu? Iya. Kamu? Aku puasa. Puasa apa? Dijawab sunnah. Rasul bersabda, begitu kan sama Abu Darda Al-Ghifari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari hormati tamumu. Aku tamumu, ayo minum bersamaku, ambil. Pedudut Pak Abu Darda itu dalam hati. Akhirnya dia ngambil minum. Terus ke masjid, besoknya dia mengadu ke Rasulullah. Rasul, saya kemarin dipaksa Abu Darda untuk berbuka. Loh ngapain? Dia bertamu ke rumah saya. Apa kata Rasul? Sodakta Abu Darda. Benar kata Abu Darda. Karena aku sampaikan, orang beriman kepada Allah dan Rasul menghormati tamunya. Terus, tapi saya ingin puasa. Kata Rasul, man hada ila atu saumi fa idal amalu. Kalau kamu ingin puasa, minumlah seteguk. Nah ini contoh Pak, ini contoh. Jadi kalau misalnya kita ada tamu, tamunya maksa kita puasa nih. Saya punya rumah, tamunya maksa. Kalau pengen melanjutkan puasa, kata Rasul minumnya begini. Bismillah. Ini kalau mau melanjutkan puasa. Ini contoh Pak. Selesai. Udah ngobrol. Sampai tamunya habis pulang, kita lanjutkan puasanya. Jangan, ayo minum, ketepaan. Blok habis gak sapo mana. Tapi juga jangan dijadikan modus ya. Puasa Senin Kemis kok ngalah kok duwi. Kocone sing geragas ditilpuni. Gak rene ta ngono. Supaya apa nanti harapannya ngajak makan minum. Pikir untuk gak tepat ini modus kok. Maka yang dihormati tamunya. Jangan dibalik loh ya. Jangan tamunya puasa disuruh berbuka, nggak bener itu. Loh, kan ini mau menghormati tamu Pak. Hadisnya Rasul menghormati. Kon buka tak siapkan masakan. Nggak boleh. Tamunya yang boleh membatalkan puasa tuan rumah. Bukan tuan rumah membatalkan puasa tamunya. Jadi hadisnya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Maka orang yang beriman kepada Allah dan akhirat hendaknya menghormati tamunya. Jadi ukuran-ukuran keimanan seseorang itu nampak dari akhlaknya. Kemudian yang kelima, Islam menjadikan akhlak ini bukti atau buah daripada ibadah. Rasul mengatakan akhlak ini bukti iman, bukti ibadah. Dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fasya wa munkar wal dzikru akbar. Bacalah Quran, pelajari dengan baik yang sudah aku turunkan kepadamu dan dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita benar-benar ibadah dengan baik, membaca berinteraksi dengan Quran dengan baik, sholatnya dengan baik, pasti sholatnya nanti mencegah perbuatan keji dan munkar. Akhlaknya jadi bagus. Maka Rasul mengatakan, Allah juga menetapkan akhlak itu buah ibadah. Itu dari sholat. Sekarang dari ibadah puasa. Hadisnya Ibnu Huzaimah. Rasul mengatakan, laisa siyamu minal akli wasaru innama saumu mina aqadul wa kharas wa in sabab. Bukankah puasa itu hanya menahan tidak makan dan minum?
Tapi orang berpuasa itu menghindari perkataan kotor, perbuatan keji. Man ida sabbaka ahadu wajahul alaika faqal ini asam. Dan kalau kamu dijahili orang, digarai orang, kalau bahasa Surabaya, digoda terus, cukup menjawab dengan maaf, saya puasa. Bahkan Rasul boleh berbohong, mengizinkan kita berbohong. Kalau ada orang menjahili kita terus sampai mentok, supaya kita menghindar tidak terjadi pertengkaran, ini cukup mengatakan maaf ya, saya puasa. Walaupun enggak, nanti yang menjahili itu akhirnya nyingkir dengan sebab ini puasa. Kemudian dalam surat 9 103, khudh min amwalihim shadaqah wa tutahhiruhum wa tad'uhum biha. Ambillah zakat dan doakan mereka, karena sesungguhnya zakat mereka itu membersihkan dan mensucikan jiwa. Tuh, zakat, infak, sedekah yang kita keluarkan menghasilkan akhlakul karimah yang baik. Karena apa? Jiwa mereka menjadi bersih, akhlak-akhlak mereka menjadi baik. Itu buah daripada infak sedekah. Sedangkan yang menerima infak sedekah itu sendiri diperintahkan untuk mendoakan yang memberikan infak sedekah. Dia punya akhlak lagi bersedekah melalui doa. Luar biasa. Maka disinilah akhlak ini memiliki hal yang sangat luar biasa, sehingga Allah dan Rasulnya menetapkan bahwa akhlak adalah pokok risalah Islam. Nah, kemudian bagaimana ciri-ciri akhlak dalam Islam? Nantikan pada channel dan gelombang yang sama. Nanti pekan depan temanya kuliah akhlak, temanya ciri-ciri akhlak dalam Islam. Karena tadi kan keutamaan akhlak sudah kita sampaikan keutamanya. Nah, tinggal besok ciri-ciri akhlak dalam Islam. Bagaimana itu? Nantikan pada channel dan gelombang yang sama, hari Rabu pekan ke-4. Ya, saya di sini Rabu pekan ke-4. Nah, dari materi yang tadi keutamaan akhlak, ada yang mau didiskusikan? Tidak ada. Ini kalau saya masukkan akhlak-akhlak dalam Islam nggak cukup waktunya. 1, 2, 3, 4. Ini 5 lembar. Nggak sanggup kalau sekarang. Ada nggak? Tidak ada. Ya, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tuan rumah. Terus tamu datang. Oh, enggak, ini kalau di rumah. Oh, dia jadi dipaksa makan. Boleh, sangat boleh. Tapi kalau kita di rumah, kedatangan tamunya maksa. Tadi, kalau pengen melanjutkan, cukup setengah. Setelah itu boleh puasa lagi. Tapi jangan, ketepaan, gluk, gak usah puasa maneh wis. Tapi pahala kita dihitung sama Allah. Pahala niatnya masuk. Gak boleh. Kita boleh nyuruh makan yang tuan rumahnya gak boleh. Jenengan puasa ke rumah temennya maksa untuk berbuka, gak boleh. Jenengan boleh maksa tuan rumah untuk berbuka kalau tuan rumah puasa. Jadi jangan dibalik ya. Jangan tamunya dipaksa buka, tapi yang punya rumah boleh dipaksa tamunya buka. Waktunya sudah ada. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Ya, bulan depan judulnya ciri-ciri akhlak dalam Islam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kan harus Enggak. menerima, enggak ya? Kalau kita terima